Oke teman-teman, selamat datang kembali di 200 North untuk bahas kelanjutan cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-195. Seperti biasa, kita akan mengulas kembali kejadian di episode sebelumnya, di mana Jing Liang Yao Seng rela mengorbankan sisa nyawanya sendiri untuk menghapus seluruh ingatan dan kesadaran dari api teratai pemurnian iblis. Aksi ini menyebabkan seluruh alam api iblis menjadi terkunci rapat, sehingga Xiaoyan dan Xuner yang sempat berbalik arah justru terjebak di dalamnya. Semua pihak dibuat bingung dengan situasi di mana Xiaoyan dan Xuner terperangkap. Di sisi lain, sosok yang dikhawatirkan justru berniat memurnikan api tersebut yang kini seolah terlahir kembali, menggunakan 3 benda pusaka yang telah dipersiapkannya selama bertahun-tahun. Namun, tak mudah untuk menaklukkan api surgawi peringkat ketiga itu. Tubuh Xiaoyan hampir saja hancur meledak tepat setelah ia menelan api tersebut. Beruntungnya, tak lama kemudian Xuner datang menyusul ke dalam pelapon pemurnian dan dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menemani Xiaoyan hingga akhir, bahkan jika harus mati sekalipun demi menyempurnakan api teratai pemurnian iblis itu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung kita simak saja. Sebelum melihat proses pemurnian yang dilakukan Xiaoyan dan Xuner, mari kita alihkan pandangan ke dunia luar. Ternyata situasi di sana sedang sangat kacau karena para klan kuno mendapati bahwa alam batu tempat kediaman salah satu klan telah hancur lebur tanpa sisa, persis seperti nasib yang menimpa klan Lin beberapa waktu lalu. Ketua klan Yao, klan Yan, dan klan Lei yang pertama kali menemukan kejadian ini merasa sangat gelisah. Akhirnya mereka sepakat membentuk aliansi 3 klan kuno guna mengantisipasi ancaman serupa di masa depan. Kabar ini membuat para petinggi klan Gu muram karena mereka sadar bahwa klan lain justru mencurigai merekalah dalang dibalik lenyapnya 2 klan besar tersebut. Mereka paham betul bahwa klan Gu dan klan Hun selama ini dikenal sebagai 2 kekuatan terkuat, dan status inilah yang memicu rasa curiga tersebut. Meski begitu, tetap terasa menyakitkan dan memalukan, karena leluhur mereka selalu menjaga kehormatan, namun kini disamakan dengan klan Hun yang sering dianggap licik. Anehnya, tim intelijen klan Gu sudah melakukan pengintaian ke wilayah klan Hun, namun tidak menemukan gerakan mencurigakan apapun. Mereka yakin klan Hun lah yang bertanggung jawab, sehingga langkah yang bisa diambil saat ini hanyalah memperkuat pertahanan diri. Sekarang, mari kita pindah lokasi ke markas besar Aula Jiwa. Di sana, Hun Miseng sedang mengamuk besar kepada bawahannya karena membawa inti jiwa yang tidak sesuai permintaan. Tiba-tiba, seorang tetua tingkat tinggi dari klan Hun bernama Hun Xianmo datang dan langsung menegur keras kepala Aula Jiwa tersebut karena kegagalannya merebut api teratai pemurnian iblis. Tidak hanya gagal dalam misi api tersebut, Aula Jiwa juga terus mengalami kekalahan beruntun dari tangan aliansi Istana Langit yang tentunya sangat mengecewakan. Hun Miseng hanya mendengus kesal, mengakui bahwa kesalahan ada padanya karena terlalu santai dan membiarkan anak buahnya lalai selama ia melakukan retreat. Melihat Hun Miseng mulai naik darah, Hun Xianmo pun tertawa kecil, lalu mengubah suasana. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk memberitahu kabar penting. Setelah sekian lama sunyi, akhirnya terdeteksi adanya pergerakan aneh yang muncul dari dalam alam api iblis. Mendengar kabar tersebut, wajah Hun Miseng langsung berubah drastis, karena pikirannya langsung tertuju pada Xiaoyan yang terkurung di dalam sana. Namun, Hun Qianmo sendiri belum bisa memastikan apakah gejala tersebut berasal dari Xiaoyan atau ada kekuatan misterius lain yang sedang bangkit. Meski begitu, satu hal yang pasti, jika Xiaoyan berhasil keluar hidup-hidup dari alam api iblis, itu artinya tuan muda ketiga keluarga Xiao itu telah sukses menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Keberhasilan itu memang masih menjadi tanda tanya, namun jika sampai terjadi, itu jelas merupakan berita buruk bagi klan Hun. Oleh sebab itulah, Hun Qianmo datang langsung untuk menyampaikan perintah khusus dari kepala klan. Ia kemudian mengeluarkan gumpalan api hitam dari ruang di antara kedua alisnya dan menyerahkannya kepada Hun Miseng. Tujuannya agar kekuatan itu digunakan untuk memusnahkan aliansi Istana Langit sebelum Xiaoyan benar-benar kembali. Saat api hitam itu meresap ke dalam dahi Hun Miseng, seketika energi dahsyat yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh pembuluh darah dan tubuhnya. Kekuatannya melonjak drastis dalam sekejap mata.
Sekarang mari kita beralih ke markas aliansi Istana Langit yang ternyata sedang menjadi incaran utama klan Hun. Di sana aktivitas berjalan seperti biasa. Seng Xian melaporkan bahwa pertempuran terus-menerus melawan Aula Jiwa justru membuat kekuatan para anggota semakin meningkat pesat. Namun di tengah diskusi tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan energi dahsyat dari salah satu menara kultivasi. Ternyata selama setahun terakhir ini, rekan-rekan Xiaoyan yang tidak ikut bertempur memanfaatkan waktu untuk berlatih keras. Salah satunya adalah Xiao Yixian yang akhirnya berhasil menerobos ke level Dou Sheng bintang 1 setelah menyerap esensi darah dari Huang Quan Yaosheng yang dulu diberikan Xiaoyan padanya. Abaizong terlihat sangat senang melihat pencapaian tersebut, karena menerobos ambang batas Dou Sheng bukanlah hal mudah bagi sembarangan orang. Namun sebelum sempat memberikan ucapan selamat, ekspresi Abaizong berubah kaget. Ia merasakan tekanan udara yang sangat berat dan di langit muncul awan kelabu yang membentuk pesan menakutkan. Tantangan pertempuran hidup mati 3 hari lagi di puncak gunung. Tantangan terbuka ini membuat para petinggi kebingungan. Biasanya faksi jahat ini bergerak secara sembunyi-sembunyi. Kali ini mereka sangat berani. Dugaan terkuat mereka adalah Aula Jiwa kini sudah mendapat dukungan penuh dan kekuatan langsung dari klan Hun. Karena situasi mencurigakan ini, Abaizong memerintahkan Feng Xian untuk terus mengumpulkan data intelijen, namun tetap memantau setiap detik pergerakan di alam api iblis. Mereka harus bertahan dan bersabar sampai Xiaoyan keluar dari sana, apapun yang terjadi. Karena kedua belah pihak sedang memantau situasi dengan sangat ketat, mari kita lihat langsung kondisi terkini di tempat di mana api surgawi itu tersegal. Awalnya suasana terlihat tenang, hanya ada teratai emas yang memancarkan cahaya redup di tengah langit. Namun tiba-tiba, boom! Teratai itu melepaskan gelombang energi yang sangat dahsyat. Perlahan kelopaknya terbuka lebar dan menghilang, memperlihatkan dua sosok yang muncul dari dalamnya dengan aura keagungan yang luar biasa. Seperti yang sudah ditunggu-tunggu, akhirnya momen setelah proses pemurnian terlihat juga. Xiaoyan dan Sun Er akhirnya muncul dengan penampilan baru yang sangat keren, mirip seperti pasangan dewa-dewi. Meskipun adegan prosesnya dipotong cukup banyak, setidaknya kita bisa melihat penampilan Sun Er yang kini semakin cantik mempesona dan kekuatannya melonjak tajam hingga mencapai level Dou Sheng bintang 4. Tapi tunggu dulu, jangan kaget. Kalau Sun Er sudah sampai bintang 4, maka Xiaoyan pastinya jauh lebih luar biasa. Benar saja, dalam waktu yang bersamaan, ia berhasil mencapai level Dou Sheng bintang 5. Xiaoyan menoleh ke arah Sun Er dan mengucapkan terima kasih. Ia sadar, tanpa bantuan gadis itu, mungkin dirinya sudah hancur menjadi abu terbakar oleh api tersebut. Namun Sun Er memintanya untuk tidak perlu berterima kasih, karena ia juga mendapatkan banyak manfaat dan kekuatan besar dari proses pemurnian api surgawi peringkat ketiga itu. Karena misi penaklukan api sudah selesai dengan sukses, Xiaoyan pun tak sabar ingin melihat wujud aslinya. Ia segera menyatukan kedua tangannya dan membentuk beberapa segel energi untuk memanggil serta melihat bentuk baru dari api teratai pemurnian iblis yang kini ada di dalam tubuhnya. Namun, betapa terkejutnya Xiaoyan saat mencoba memanggilnya, ternyata tidak ada satupun wujud api surgawi yang muncul keluar. Seolah-olah seluruh kekuatan api yang ada di dalam tubuhnya telah lenyap begitu saja. Melihat hal itu, Sun Er pun ikut memasang wajah cemas dan khawatir. Sementara itu, Xiaoyan berusaha menenangkan pikirannya dan mencoba metode lain, yaitu menggunakan teknik roh api 5 cincin. Sayangnya, hasilnya tetap sama. Ia hanya bisa melihat ledakan energi yang berantakan tanpa bentuk yang jelas. Bahkan ketika ia berusaha memanggil api teratai pemusnahan yang dulu ia buat dengan susah payah. Saat Xiaoyan mulai merasa putus asa dan bingung bukan main dengan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba saja kobaran api berwarna merah muda meletus dari seluruh pembuluh darah dan sel tubuhnya, seolah-olah ingin membakar dirinya dari dalam. Sun Er menjadi semakin panik takut terjadi hal buruk pada kekasihnya pasca pemurnian api tersebut. Xiaoyan sendiri juga tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Karena takut Sun Er ikut celaka, ia pun meminta gadis itu untuk menjauh sejenak demi keamanan. Xiaoyan segera mundur menjauh, dan saat itulah api di tubuhnya menjadi semakin pekat. Berbagai warna api yang berbeda-beda meluap-luap keluar dari pori-porinya, hingga akhirnya terjadi keajaiban yang luar biasa.
Ledakan energi itu berubah wujud menjadi sosok bayi mungil berwarna merah muda. Bayi itu melompat-lompat gembira ke arah Sioyan sambil terus-menerus mengucapkan kata jiwa, jiwa. Sioyan mencoba berkomunikasi dengan makhluk kecil yang terbuat dari energi api pekat itu. Namun, ia hanya mendapatkan jawaban jiwa berulang kali. Akhirnya, Suner memberikan tebakan cerdasnya. Ia menduga bahwa makhluk ini adalah hasil peleburan dari keenam api surgawi yang ada di tubuh Sioyan, termasuk sedikit sisa api pembakaran kaisar yang juga ikut tercampur dalam proses pemurnian tadi. Suner kemudian menceritakan pengetahuannya yang ia dapat dari ayahnya, bahwa api surgawi level tinggi bisa memiliki wujud sendiri setelah dimurnikan sempurna. Menurut penjelasan Guyuan, makhluk kecil di depan mereka ini adalah wujud dari jiwa api surgawi milik Sioyan yang baru berevolusi. Meskipun evolusi ini terdengar hebat dan menguntungkan, Sioyan justru merasa pusing dan kesal. Masalahnya, sekarang ia tidak bisa lagi merapal mantra dan memanggil api teratai pemurnian semudah dan sehalus seperti dulu. Namun, seolah mengerti kegelisahan tuannya, si jiwa langsung bergerak lincah. Dengan antusias, ia membuka jari jemari mungilnya, dan dalam sekejap mata terbentuklah sebuah teratai kaca yang indah dan berkilauan. Itu bukan lain adalah teratai api amarah Buddha yang biasa Sioyan gunakan. Tidak hanya bisa membentuknya dengan sangat mudah, jiwa juga bisa menariknya kembali hanya dengan mengepal tangan. Melihat hal itu, Suner pun tertawa geli, berkata bahwa sepertinya makhluk kecil ini sudah menguasai semua teknik rahasia dan metode yang Sioyan kembangkan selama ini. Seolah ingin membuktikan ucapan Suner benar, jiwa kembali beraksi. Ia mengayunkan tangannya ke sana kemari, dan wus, wus, ia berhasil menciptakan 10 teratai api amarah Buddha secara bersamaan dalam waktu yang sama. Pemandangan ini membuat Sioyan melango tak percaya. Selama belasan tahun ia mengasah dan mengembangkan teknik tersebut, belum pernah sekalipun ia mampu menciptakan 10 teratai secara bersamaan dengan sempurna seperti ini. Tapi itu belum selesai. Dengan tatapan penuh semangat, jiwa menyatukan ke-10 teratai itu menjadi satu. Hasilnya, terbentuklah teratai api pemusnahan yang kekuatannya jauh lebih dahsyat dan mematikan dibandingkan segala jenis api yang pernah Sioyan ciptakan seumur hidupnya. Setelah unjuk kebolehan yang luar biasa itu, jiwa terbang mendekat ke arah Sioyan dengan wajar bangga, bak anak kecil yang baru saja menang lomba. Melihat hal itu, tuan muda keluarga Sio itu buru-buru meminta maaf karena sempat meragukan kekuatan roh api miliknya sendiri. Sioyan merasakan betapa patuh dan hebatnya jiwa ini, mampu mengeluarkan kekuatan api surgawi dengan level yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Setelah puas mengamati, Sioyan pun memerintahkan Sio Iki, sebutannya, untuk kembali ke dalam tubuhnya. Ia kemudian mengajak Suner segera keluar dari alam api iblis untuk mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa mereka telah kembali. Akhirnya, seperti dugaan kita, adegan prosesnya memang banyak yang di-skip ya guys. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Semoga nanti studionya bisa kasih bonus adegan spesial seperti dulu waktu dengan Medusa. Oke, sekarang api teratai pemurnian iblis pun sudah berhasil dikuasai dan berevolusi menjadi Sio Iki. Pertanyaan sekarang adalah, apakah debut perdana Sio Iki ini langsung diadu dengan Hun Miseng yang berniat menghancurkan aliansi Istana Langit? Atau jangan-jangan saat Sioyan terkurung di dalam sana, aliansi sudah terlanjur dihancurkan lebur oleh musuh? Buat kalian yang sudah nonton atau tahu spoilernya di 200, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kalau jawaban kalian tepat, berarti kalian memang sesepuhnya asli. Kami di sini pamit undur diri dulu ya. Bye-bye.